Ramadan itu luar biasa atau Ramadan itu biasa saja? Maka semua pasti menjawab Ramadan itu luar biasa. Bahkan kalau saya sebarkan kuesioner jajak pendapat ke seluruh umat Islam, disuruh menjawab Ramadan itu biasa saja atau Ramadan itu luar biasa, maka saya yakin 99% bahkan bisa jadi 100% akan menjawab Ramadan itu luar biasa. Itu hasil jajak pendapat. Kenyataannya bagaimana? Ternyata berbeda. Kalau betul Ramadan itu luar biasa, semakin bertambah jumlah hari Ramadan, itu semakin luar biasa sebenarnya gairah orang dalam ibadah. Semakin bersemangat. Rupanya, kenapa orang mengisi jawaban Ramadan luar biasa? Karena semua orang Islam itu sudah punya ilmu tentang Ramadan. Itu sebabnya dia jawab luar biasa. Bagaimana tidak punya ilmu? Sering dengar ceramah sejak kecil, tahu hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan. Jadi secara ilmu kita sudah punya, hanya belum diamalkan, itu persoalannya. Yang bisa mengamalkan ilmu ini iman. Itu sebabnya di dalam Islam iman, ilmu, amal itu satu kesatuan. Dalam kehidupan nyata, semua orang mengatakan lampu merah itu tidak boleh jalan. Semua punya ilmu tentang itu. Tapi kita lihat orang terobos saja. Ilmu sudah ada, tapi tidak diamalkan. Padahal kalau di bulan Ramadan ini orang Islam berhenti di lampu merah, tertib, memberi kesempatan orang lalu lalang, pahalanya luar biasa. Orang berpuasa itu dimuliakan oleh Allah. Orang berpuasa itu seperti berlian di sisi Allah. Bayangkan saja bau mulutnya itu dikatakan oleh Allah seperti bau minyak wangi kasturi. Bau mulutnya orang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau wanginya minyak kasturi. Begitu dengar hadis ini, siang-siang ngomong dengan kawannya dekat-dekat. Kawannya tutup mulut, loh kan bau wangi kasturi di akhirat kan. Tapi kita jangan hanya melihat hadis ini secara tekstual, ya, menjadi selorok. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Apa makna di balik hadis ini? Bau mulutnya saja dimuliakan oleh Allah. Bagaimana dengan kerja yang lain? Bagaimana dengan aktivitas kita yang menolong orang lain, memudahkan orang lain, membantu orang lain, bersedekah dan sebagainya? Maka seluruh aktivitas orang berpuasa itu luar biasa sebenarnya di sisi Allah. Karena itu Ramadan tidak ada ungkapan lain, dia luar biasa. Tetapi untuk bisa melihat Ramadan ini luar biasa, tidak bisa dengan mata lahir. Kalau melihat Ramadan dengan kacamata lahir, Ramadan itu sama dengan bulan lain. Apa yang beda? Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, sama. Apa yang beda? Sholat isanya 4 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat, sholat sunatnya ada qabliyah, ada badiah, sama. Yang membedakan hanya ada orang buka puasa rame, ada sahur. Maka orang yang melihat Ramadan hanya dengan mata lahir, dia akan mengatakan puasa ini biasa saja. Bahkan puasa ini dianggapnya hanya tren tahunan, tradisi tahunan. Maka orang yang menganggap seperti itu, dia punya potensi bosan ibadah, dia akan meninggalkan ibadah. Dan itulah yang terjadi hari ini dalam kehidupan umat Islam. Maka yang dipanggil oleh Allah sebenarnya adalah hati, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah iman. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, orang yang menggunakan rohaninya, orang yang punya mata batin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah iman.
Karena itu melihat Ramadan harus dengan iman, melihat Ramadan harus dengan rohani, melihat Ramadan harus dengan mata hati, maka akan ketemu Ramadan itu luar biasa. Sejak 1 Ramadan tiba, Allah sudah mengubah seluruh sistem atmosfer alam ini. Aplikasi yang Allah gunakan untuk menilai orang berpuasa itu tidak sama dengan aplikasi di luar Ramadan. Ini aplikasi khusus. Karena itu Allah mengatakan puasa itu untukku, puasa itu untukku, dan aku yang langsung menilainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tabung amal beredar. Tabung amal baru beredar. Kita punya uang 100.000 dalam kantong. Kita masukkan 10.000. Pertanyaan saya, berapa uang kita yang tersisa di kantong? Yang tersisa semua pasti menjawab 90.000. Kenapa? Karena 10.000 sudah hilang kan, dimasukkan dalam tabung amal. Itu matematika yang saya pelajari, yang kita pelajari bersama. Itu matematika yang sifatnya sekuler, yang hanya memikirkan dunia. Tetapi kalau kita berpikir dengan mata hati, berpikir dengan iman, yang menjadi milik kita yang 10.000 tadi, yang 90.000 belum tentu. Dia bisa jatuh hilang, dia bisa beli makanan, tahu-tahu kita makan nggak baca basmalah, nggak ada nilai ibadah. Tapi yang 10.000 itu pasti dan dia punya nilai di akhirat selama kita ikhlas. Sebab Rasulullah bersabda, setiap orang meninggal diantar oleh tiga. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Lalu Rasulullah mengatakan keluarganya akan ikut pulang, tidak mungkin masuk dalam kubur. Hartanya tidak akan ditanam, tidak ada kuburan ditanam harta, dibongkar orang kuburannya. Maka kata Rasulullah, harta, keluarga pulang, yang tinggal amalnya. Yang 10.000 itulah yang bersama kita di dalam kubur. Ini bulan Ramadan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah bulan Ramadan, kata Rasulullah. 10.000 tadi, sekali lagi, lihat dengan mata iman. 10.000 tadi, itu saat ini sudah diubah oleh Allah. Rasulullah mengatakan bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini 10.000 dimasukin, dia bisa jadi 10 kali lipat, 100.000. Dia bisa 70 kali lipat. 10.000 itu segini 10.000. Dimasukkan bisa jadi 70 kali lipat. 700.000. 10.000 bisa 700 kali lipat. 7 juta. Dan bahkan bisa unlimited, tidak terbatas. Karena diungkapkan di dalam hadis bahwa puasa ini untuk kata Allah, dari penilaiannya Allah langsung. Ramadan luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita hidup saat ini. Waktu ini milik kita adalah sekarang. Yang kemarin bukan milik kita lagi. Yang ke depan kita tidak tahu. Tetapi melalui Ramadan ini Allah beri kita kesempatan masuk lorong waktu masa lalu. Masuk lorong waktu masa lalu. Ramadan ini Allah beri kita kesempatan masuk lorong waktu masa depan. Apa buktinya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan penuh kehati-hatian, mengharap semata ridha Allah, berpuasa menjaga hal-hal lain yang membuat rusak puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dihapuskan dosanya yang telah lalu. Bayangkan Bapak Ibu, kita bisa masuk lorong waktu masa lalu untuk membersihkan dosa kesalahan kita, maksiat kita, kemungkaran kita. Please, kata Allah, masuk lewat Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, menahan kantuknya, menghidupkan malam Ramadan, di antaranya yang hadir di masjid ini, kita melakukan sholat tarawih. Nanti mungkin malam ada yang menambah dengan qiyamul lail.
ada yang membaca Quran, di rumahnya ada yang terus berzikir membaca Quran, maka itu bagian daripada man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Dia lakukan itu dengan iman, dia lakukan itu dengan penuh kehati-hatian semata mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dihapus dosanya yang telah lalu. Menegakkan malam Ramadan. Ada yang tanya dengan saya, kalau nonton TV sepanjang malam sampai waktu sahur, apa itu termasuk menegakkan malam Ramadan? Oh enggak. Kecuali nonton TV sampai belajar Quran di situ. Kalau duduk di kedai kopi sehabis tarawih ini sekedar ngobrol, apa termasuk menegakkan malam Ramadan? Juga tidak termasuk, kecuali ada orang yang punya kedai kopi, lalu dia menyediakan kesempatan kepada siapa yang datang ke warung kopinya gratis, tapi disediakan Al-Quran. Banyak habis-habis kita yang muda-muda luar biasa. Mereka mungkin bisa datang ke sana membantu. Maka kalau ada di satu warung kopi kemudian orang tadarus Quran, itu menghidupkan malam Ramadan. Dunia akan terkejut melihat Aceh. Dari warung kopi akan naik cahaya yang menuju langit, dan itu hanya bisa dilihat dengan matahari. Karena rupanya di kedai kopi itu orang sedang membaca Al-Quran. Viral, ini negeri Serabi Mekah, betul-betul negeri syariat Islam. Jamaah, bagaimana dengan pertanyaan masuk lorong waktu masa depan? Siapa yang sanggup bersedekah satu malam 7 juta? Dengan 10.000 ikhlas, Allah niatkan 700 kali lipat jadi 7 juta. Berapa ratus tahun kita harus bekerja? Berapa ratus tahun kita mencari uang? Apalagi kalau 100.000 yang kita masukkan menjadi 70 juta. Berapa ratus tahun umur kita harus kita siapkan? Tidak cukup, karena umur kita paling 60-70. Kalau ada yang lebih sedikit, alhamdulillah. Ini yang dimaksud bahwa Ramadan bisa mengantar kita pada lorong waktu masa depan. Ada orang hadir di dalam masjid ini umurnya 30 tahun. Minta maaf contoh saja ya. Yang 30 tahun marah, 40 tahun saja. Ada orang umurnya 40 tahun di masjid ini. Meninggal dia. Contoh ya, yang takut. Meninggal dia bulan Ramadan ini. Berapa kali dia ketemu Ramadan? Kalau dia berpuasa mulai 6 tahun, 34 kali dia ketemu Ramadan. Kalau dianggap balik dia mulai puasa, paling tidak 30 kali dia berpuasa Ramadan. 30 kali berpuasa Ramadan, ketemu 5 kali saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 5 kali dia ketemu, dia sudah mendapat 5.000 bulan. Umurnya 40 tahun, umur dunia, tapi umur amalnya sampai tahun 3000, bahkan bisa lebih. Ini yang dimaksud bahwa Ramadan bisa membawa kita pada lorong waktu masa depan. Sekarang tergantung kita. Jamaah, kita sampai hari ke-16 ini jangan kita sombong mengatakan karena ini kita hebat, kita kuat. Maka tadi dalam mukadimah saya katakan la haula wala quwata illa billah. Karena semua ini Allah yang mentakdirkannya. Berapa banyak orang ingin ketemu Ramadan tapi tidak diizinkan sama Allah. Karena yang menentukan hidup dan mati kita Allah. Jadi kita sekarang berada pada malam ini bukan semata keinginan kita. Kalau soal ingin, semua ingin. Semua ingin ketemu Ramadan, tapi jangan lupa Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Maka raih kesempatan ini sebaik mungkin. Sebagai penutup, mungkin ada yang bertanya di dalam hati bagaimana caranya puasa supaya kita bisa masuk lorong waktu masa lalu, menghapus dosa dan kesalahan. Bagaimana puasa supaya bisa kita masuk lorong waktu masa depan. Puasanya tentu bukan puasa awam yang dikatakan Imam Ghazali. Puasa level 1, puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, dan siang hari hubungan suami istri. Yang lain bebas, ngomong apa bebas, tangan kemana, kaki kemana, tidak pernah diatur. Mata melihat apa terserah, tangan, kuping dengar apapun tidak ada diurus. Maka puasa seperti itu
Dikatakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atos. Banyak orang puasa tapi sia-sia, enggak dapat apapun selain lapar dan haus. Puasa-puasa orang awam ini paling hanya mendapatkan dari aspek jasmani. Berat badan barangkali turun. Kalau ada sakit mah yang belum akut mungkin sembuh. Nabi Muhammad malam 21 dalam hadis sahih disebutkan beliau itu mengencangkan kainnya. Ya. Ada yang memaknai bahwa tubuh Nabi semakin ramping karena Nabi semakin longgar sehingga dikencangkan. Ya, ada yang menafsirkan lain bahwa Nabi tidak berkumpul lagi dengan istrinya. Tapi maknanya bahwa Nabi malam 21 sudah semakin ramping. Kalau kita berpuasa malam 21 semakin berat badan kita, curiga ini puasa apa enggak? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa yang akan membawa kita pada lorong waktu masa lalu, menghapus dosa, lorong waktu masa depan, melipat gandakan amal. Puasa level 2 yang dikatakan Imam Al-Ghazali, mempuasakan juga indera kita. Mata dipuasakan dari hal-hal yang tidak baik, lebih banyak lihat Quran. Telinga lebih banyak mendengar kebaikan. Tangan, kaki lebih banyak berbuat hal-hal yang bagus, banyak bersedekah, banyak memberi, banyak menolong orang. Mengambil sebuah gelas air mineral yang dibuang orang sembarang, jangan disangka itu tidak punya nilai. Itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Orang yang melakukan puasa, subhanallah. Maka kalau puasa level 2 ini bisa kita lakukan, bukan hanya manfaat dari aspek jasmani yang kita peroleh, tapi rohani. Kita akan punya kecerdasan emosional. Kita akan punya karakter akhlak yang baik. Maka puasa yang demikian bisa membawa orang dalam lorong waktu masa lalu, menghapuskan dosa dan salah, membawa orang pada lorong waktu masa depan. Kita terkejut nanti di akhirat tiba-tiba Allah memperlihatkan amal kita melebihi jangka waktu umur kita. Lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa demikian banyak imbalan yang diberikan kepada kami? Allah perlihatkan nanti video kehidupan kita, umur singkat, tetapi banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Tapi hati-hati juga, di akhirat ada orang yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang bangkrut, orang yang pailit, yang ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, nah para sahabat mengatakan bahwa orang yang bangkrut ya orang yang rugi, orang yang berdagang tidak sukses. Kata Rasul, tidak. Orang yang nanti pulang ke akhirat dengan banyak membawa amal, sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi kemudian amalnya itu nanti akan habis karena banyak orang yang datang menggugat di hadapan Allah karena perilaku lisannya, karena perilaku tangan dan kakinya yang berbuat kemungkaran, sehingga setelah amalnya habis diambil, lalu dia tidak bisa lagi, ya, lalu dosa orang akan dilimpahkan kepadanya. Itulah orang yang bangkrut. Di hadis lain juga ada diceritakan orang yang amalnya banyak, tetapi tiba-tiba di akhirat nanti di hadapan Allah amalnya hilang berhamburan seperti pasir yang kemudian lenyap. Kata Rasulullah, itu adalah orang yang bertakwa hanya di depan manusia, menjadi orang baik, soleh hanya di depan manusia, tapi ketika dalam kesendirian dia melakukan maksiat, dia melakukan kemungkaran, seakan-akan Allah tidak ada, maka seluruh amalnya juga nanti akan musnah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan yang sia-sia demikian, menyelamatkan kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.